Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Jessica Novia Kumalasari, mahasiswi UIN Salatiga semester 5. Saat ini sedang mengambil mata kuliah, salah satunya yaitu psikologi abnormal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit tentang salah satu yang dipelajari pada psikologi abnormal, yaitu gangguan hiperseksual. Nah, gangguan hiperseksual adalah salah satu gangguan yang masuk pada perilaku abnormal. Hiperseksual adalah salah satu kondisi kelainan dalam berhubungan seksual. Hiperseksual adalah suatu kondisi di mana individu mengalami dorongan seksualitas yang kuat dan sulit untuk dikendalikan ataupun dikontrol. Gangguan ini tidak memandang jenis, baik laki-laki ataupun perempuan dapat mengalami gangguan hiperseksual ini. Namun di penelitian sebelumnya ada 2-6% yang mengalami gangguan hiperseksual itu terjadi pada laki-laki. Nah, biasanya orang dengan gangguan hiperseksual ini menghabiskan waktunya dengan berlebihan, sehingga gangguan hiperseksual ini dapat menyebabkan kerusakan fisik serta emosional dan beberapa kasus sampai menyebabkan perilaku bunuh diri. Nah, hiperseksual memanglah bukan penyakit fisik, tetapi termasuk pada perilaku mental atau gangguan mental. Dalam istilah asing itu disebut dengan mental illness. Nah, hiperseksual termasuk pada gangguan mental, yaitu jenis gangguan kontrol impuls atau bisa disebut dengan kecanduan. Karena individu itu mengalami gangguan hiperseksual tidak bisa mengontrol apa yang seharusnya bisa dikontrol. Hiperseksual dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor genetik. Genetik dapat berperan dalam perilaku hiperseksualitas. Seseorang dengan riwayat keluarga gangguan pengendalian impuls atau kecanduan ini itu memiliki resiko lebih tinggi. Kemudian yang kedua itu ada kesulitan atau trauma masa kecil. Pengalaman kesulitan pada masa kanak-kanak termasuk pada pelecehan seksual, pengabaian ataupun bentuk trauma lainnya itu dapat mempengaruhi adanya perilaku hiperseksualitas karena dapat menyebabkan disregulasi emosi. Kemudian yang ketiga itu kondisi kesehatan mental komorbid. Apa itu? Gangguan hiperseksual yang sering dibarengi dengan kesehatan mental lainnya. Kemudian ada penggunaan internet dan teknologi. Nah, kemudahan dalam akses konten pornografi itu juga berkontribusi pada perilaku hiperseksualitas. Perilaku hiperseksualitas dapat memiliki dampak berbahaya bagi dinamika dan stabilitas keluarga. Bahkan perilaku ini dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan memunculkan sebuah perilaku yaitu perselingkuhan atau ketidaksetiaan. Gambarannya seperti konflik perkawinan yang berkepanjangan, ada ketidakseimbangan dalam kebutuhan seksualitas antara suami dan istri, terutama jika salah satu dari mereka terlibat dalam perilaku hiperseksualitas. Bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Nah, konflik ini semacam jika tidak diatasi dengan baik dapat memunculkan ketegangan emosional yang meningkat serta dapat meningkatkan resiko kekerasan verbal ataupun emosional dalam rumah tangga. Kemudian adanya ketidaksetiaan atau perselingkuhan. Tidak adanya kepuasan seksual dalam perkawinan dapat meningkatkan resiko ketidaksetiaan ataupun perselingkuhan. Perilaku hiperseksual yang melibatkan hubungan seksual dengan orang lain bisa menjadi pemicu perselingkuhan yang berpotensi memicu kemarahan. Selain itu juga bisa memicu terserangnya penyakit HIV pada keduanya. Kemudian ada isolasi dan kesendirian. Pasangan yang mengalami ketidakharmonisan seksual akibat perilaku hiperseksual ini mungkin merasa terisolasi dan kesepian. Rasa frustasi dan ketidakpuasan dalam hubungan seksual itu bisa meningkatkan ketegangan dalam rumah tangga. Nah, kesepian ini dapat mengarah pada peningkatan kekerasan verbal ataupun fisik. Dalam hal ini, seseorang yang terkena hiperseksual bisa saja menghindari pasangannya karena merasa tidak mendapatkan apa yang diinginkannya dari pasangannya. Kemudian yang terakhir ada kesehatan mental yang terpengaruh.
Perilaku hiperseksualitas dapat berdampak negatif pada kesehatan mental pasangan. Mereka mungkin mengalami depresi, kecemasan, ataupun merasa tidak berharga akibat ketidakpuasan dalam hubungan seksual. Terima kasih, itu saja yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.